Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Aksari, NPM 2211100220003. Saya akan menjelaskan mengenai asimilasi dan akulturasi. Baik, saya akan menjelaskan dua topik. Yang pertama itu adalah asimilasi, faktor pendukung dan faktor penghambat serta contohnya. Lalu yang topik kedua yaitu akulturasi, faktor pendukung, faktor penghambat serta contohnya. Baik, kita masuk topik yang pertama yaitu asimilasi. Nah, asimilasi itu adalah suatu proses sosial yang terjadi pada berbagai golongan manusia dengan latar belakang yang berbeda setelah interaksi dan bergaul dalam kurun waktu yang lama, sehingga sifat khas dari unsur-unsur kebudayaan golongan-golongan tersebut masing-masing berubah menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran atau yang baru. Nah, proses terjadinya asimilasi ini ditandai dengan upaya mengurangi perbedaan yang ada di masyarakat maupun individunya. Contohnya itu jika individu dengan latar belakang berbeda saling berkumpul dalam satu kelompok, maka kebudayaannya akan melebur atau menyatu. Lalu yang berikutnya itu adalah pengertian asimilasi menurut beberapa ahli. Yang pertama itu adalah menurut Ernest Webergast dalam Encyclopedia of the Social Science. Nah, menurutnya asimilasi merupakan proses terjadinya interaksi dan kontak sosial yang mendalam disertai dengan berbagai pengalaman kebudayaan bersama. Lalu yang kedua itu menurut Friedrich E. Lumley dalam Dictionary of Sociology. Menurutnya, asimilasi adalah proses berbaurnya dua kebudayaan berbeda antara individu maupun kelompok sehingga menjadi suatu pencampuran kebudayaan baru. Lalu yang berikutnya itu menurut Alvin L. Bertrand. Menurutnya, asimilasi merupakan proses sosial di mana tiap kelompok sosial yang memiliki kebudayaan berbeda dan saling melakukan interaksi sosial dalam kurun waktu yang lama sehingga menghasilkan kebudayaan baru akibat adanya perubahan budaya tiap kelompok baik dari unsur tertentu maupun secara keseluruhan. Nah, yang terakhir itu menurut C. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto. Nah, menurut mereka asimilasi ini adalah proses yang terjadinya peleburan kebudayaan sehingga setiap anggota kelompok di dalamnya itu merasakan adanya kebudayaan tunggal yang dirasakan sebagai milik bersama. Lalu yang berikutnya itu adalah syarat terjadinya asimilasi. Yang pertama itu adanya kelompok yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Yang kedua itu terjadinya hubungan yang intensif dan konsisten antar masing-masing individu dan kelompok dalam waktu yang cukup lama. Yang ketiga itu adanya masing-masing kebudayaan tiap kelompok tersebut dapat menyesuaikan dan merubah satu sama lain. Nah, yang berikutnya itu adalah bentuk-bentuk asimilasi. Yang pertama itu adalah asimilasi budaya, yang mana ini adalah proses perpaduan kebudayaan antar kelompok yang disertai hilangan ciri khas atau identitas budaya itu sendiri. Lalu yang kedua itu adalah asimilasi struktural. Nah, ini merupakan proses pencampuran antar unsur yang berbeda dalam struktur sosial ataupun lembaga sosial. Lalu yang berikutnya itu adalah asimilasi struktural. Nah, ini adalah proses pencampuran antar unsur yang berbeda dalam struktur sosial ataupun lembaga sosial. Lalu yang berikutnya itu adalah asimilasi perkawinan. Nah, ini adalah suatu proses penyesuaian masyarakat dengan adanya pernikahan yang berbeda etnis, suku, dan agama. Lalu yang berikutnya itu adalah asimilasi agama. Nah, ini merupakan perpaduan kebudayaan atas perbedaan agama dan kepercayaan. Nah, yang berikutnya itu adalah asimilasi linguistik. Ini merupakan pencampuran bahasa yang berbeda dari antar daerah yang beragam. Nah, yang terakhir itu adalah asimilasi arsitektur. Ini merupakan proses perpaduan kebudayaan yang terlihat pada motif dan corak bangunan yang ada pada suatu wilayah. Nah, yang berikutnya kita masuk pada topik faktor-faktor pendukung asimilasi. Yang pertama itu terjadinya pernikahan antar kelompok yang berbeda kebudayaan. Lalu adanya toleransi sesama kelompok
yang berbeda kebudayaan, kemudian kesempatan yang sama pada bidang ekonomi, sikap yang terbuka dari golongan yang berkuasa pada masyarakat, dan persamaan unsur-unsur kebudayaan yang universal. Kemudian mempunyai musuh yang sama dan meyakini daya masing-masing untuk menghadapi musuh tersebut. Kemudian adanya rasa yang dirasakan atas persamaan unsur-unsur kebudayaan dalam kelompok masyarakat asing dan penduduk setempat. Kemudian terjadinya kemanfaatan satu sama lain atau timbal balik. Dan yang terakhir adanya sikap menghargai budaya dan orang asing yang mau mengakui kelebihan dan kekurangan unsur kebudayaan masing-masing dalam proses interaksi sosial. Nah, yang berikutnya kita masuk pada faktor-faktor penghambat asimilasi. Yang pertama, kehidupan suatu golongan tertentu terisolasi dalam masyarakat seperti golongan minoritas. Yang kedua, adanya perasaan suatu kebudayaan golongan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kebudayaan kelompok lain. Lalu, kurangnya pengetahuan suatu kelompok tertentu atas kebudayaan yang dimiliki oleh kelompok sosial lainnya dalam masyarakat. Lalu, tidak adanya sikap toleransi dan simpati antara masyarakat asing dan penduduk setempat. Yang berikutnya itu adanya rasa takut terhadap kebudayaan kelompok masyarakat lain yang dianggap merusak dan mengurangi kemurnian budaya masyarakat tersebut. Lalu adanya perasaan anggota kelompok yang merasa terikat pada kelompok dan kebudayaan masing-masing. Dan yang terakhir, terjadinya gangguan diskriminatif oleh golongan yang berkuasa terhadap golongan yang minoritas. Baik, yang berikutnya kita masuk pada topik contoh asimilasi. Nah, ada beberapa contoh asimilasi, di antaranya yang pertama perubahan gaya berpakaian, adanya musik dangdut, penggunaan baju koko di Indonesia, perayaan Halloween dan Valentine, penggunaan bahasa Inggris dalam bahasa gaul, peringatan 37 bahkan 40 hari dari kematian, lalu penggunaan pakaian mini di Indonesia, corak arsitektur rumah dan gedung lokal dikombinasikan dengan arsitektur Eropa, wayang sebagai bentuk akulturasi kebudayaan Jawa, adat pernikahan yang misalnya mengkombinasikan antara budaya Jawa dan Islami, lalu penggunaan sendok dan garpu yang awalnya berasal dari budaya bangsa Eropa, dan yang terakhir penggunaan smartphone sebagai asimilasi dari budaya teknologi yang semakin berkembang pada saat ini. Baik, topik kedua itu adalah akulturasi. Baik, yang berikutnya kita masuk pada topik yang kedua, yaitu akulturasi. Definisi dari akulturasi itu adalah suatu proses yang timbul apabila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya tanpa menghilangkan sifat khas kepribadian kebudayaan yang asli. Nah, yang berikutnya itu adalah pengertian dari akulturasi menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Dias dan Greiner dalam Nugroho Surya Nitya. Nah, menurut mereka itu akulturasi adalah tahap di mana individu atau kelompok mengadopsi nilai, kepercayaan, budaya, dan praktik tertentu dalam budaya baru. Lalu menurut Kroeber, menurutnya itu adalah perubahan kebudayaan yang disebabkan adanya pengaruh kebudayaan lain, di mana akhirnya menghasilkan beberapa persamaan pada kebudayaan tersebut. Lalu yang berikutnya menurut Gilin dalam bukunya Culture Sociology. Nah, menurutnya akulturasi itu merupakan proses di mana masyarakat yang memiliki kebudayaan berbeda mengalami perubahan atas terjadinya kontak atau interaksi sosial secara langsung. Namun, tidak sampai terjadi pencampuran budaya yang konflik antar kedua kebudayaan atau lebih. Lalu yang berikutnya itu adalah syarat-syarat terjadinya akulturasi. Yang pertama, adanya persenyawaan atau affinity, yaitu penerimaan kebudayaan tanpa rasa terkejut. Yang berikutnya itu adanya keseragaman atau homogeneity, seperti nilai baru yang terserap akibat keserupaan tingkat dan corak kebudayaannya.
Lalu yang berikutnya itu adalah bentuk-bentuk dari akulturasi. Yang pertama itu adalah substitusi, merupakan penggantian unsur budaya yang lama diganti dengan unsur budaya baru dengan menambahkan nilai yang lebih. Lalu itu adalah sinkretisme, yaitu budaya lama yang bersama dengan budaya baru untuk membentuk sistem baru. Biasanya ini terjadi pada sistem keagamaan. Lalu yang berikutnya itu adalah penambahan atau addition, yaitu unsur budaya lama yang kemudian terdapat penambahan unsur budaya baru sehingga terdapat pemberian sebuah nilai tambah. Lalu yang berikutnya itu adalah penggantian atau deculturation, yaitu unsur budaya lama yang diganti dengan unsur budaya baru. Yang berikutnya itu adalah originasi, unsur budaya baru yang sebelumnya tidak pernah dikenal. Lalu itu adalah penolakan atau rejection. Yang terakhir itu adalah proses perubahan sosial budaya yang cepat sehingga memberikan dampak negatif pada masyarakat, sehingga membuat orang tidak dapat menerima budaya baru, terjadi penolakan bahkan pemberontakan. Lalu yang berikutnya kita masuk pada topik faktor-faktor pendukung akulturasi. Yang pertama itu bersikap terbuka atas adanya unsur kebudayaan baru yang masuk, lalu adanya toleransi terhadap datangnya budaya baru, lalu kebudayaan yang datang memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan kebudayaan yang lama, lalu tidak ada hambatan geografis, misalnya daerah yang sulit dijangkau, lalu sistem pendidikan formal yang maju. Berikutnya itu adanya orientasi ke masa depan, terjadinya interaksi dengan kebudayaan lain, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju, sikap masyarakat yang tidak puas dalam bidang kehidupan tertentu sehingga mendorong terjadinya perubahan terhadap bidang sosial dan budaya, dan yang terakhir itu adanya penduduk yang heterogen. Lalu yang berikutnya itu kita masuk pada faktor-faktor penghambat akulturasi. Nah, yang pertama itu mengabaikan perbedaan kebudayaan yang dimiliki individu maupun kelompok seperti nilai, sikap, dan kepercayaan. Kemudian melanggar adat kebiasaan kultur seperti melanggar aturan kebudayaan tertentu. Lalu perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, sikap masyarakat yang masih tradisional, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, dan adanya prasangka buruk terhadap hal-hal yang baru. Lalu pembahasan yang terakhir itu adalah contoh dari akulturasi. Yang pertama, kesenian gambang kromong yang dikombinasikan dari budaya Indonesia dan Tiongkok dalam pertunjukan musik. Lalu contohnya Grebek Sudiro kombinasi budaya Jawa dan Tionghoa dalam menyambut Tahun Baru Imlek di kota Solo. Kemudian tradisi seni kereta Singo Barong, akulturasi dari budaya Tionghoa, Buddha, Hindu, dan Islam. Lalu kue lapis, legit, dan perkedel dari akulturasi budaya Belanda dan Indonesia. Batik lasem dari akulturasi budaya Tionghoa dan Jawa. Lalu adat kebiasaan misalnya berbagi rezeki saat hari raya itu akulturasi dari budaya Tionghoa dan Islam. Lalu sistem kalender untuk kalender Islam yaitu tahun hijrah yang berdasarkan peredaran bulan, dan saat yang sama Indonesia menggunakan perhitungan tahun Saka yang didasari oleh peredaran matahari. Lalu sistem pemerintahan pada zaman Hindu, pusat kekuasaannya itu adalah raja yang dianggap sebagai titisan dewa, sehingga muncul kultus dewa raja. Lalu yang terakhir itu adalah akulturasi pada bidang teknologi, penggunaan laptop, printer, mobil, dan lain-lain yang terjadi atas perkembangan era digital pada saat ini. Baik, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.